Kenyamanan 10 poin, durasi 3 jam agak lama, anggap saja 10 poin, mempertahankan bentuk tubuh, lumayan 10 poin. Bulan ini kau tidak libur sehari pun, jadi bonus kehadiran penuh akan kugandakan untukmu. Berhenti. Bonus dari Nona Jiang, saya tidak bisa menerimanya begitu saja. Calon istrimu pasti sangat berterima kasih padaku karena telah mendidikmu dengan sangat baik. Isi saja sesukamu, sisanya anggap saja sebagai biaya putus. Rumah ini dan Porsche itu, semuanya untukmu. Aku akan menikah. Jadi hubungan kita berakhir. Presdir, keluarga Jiang setuju untuk menikah. Saya sudah tahu. Ayah, Ibu, aku tidak akan menikah dengan keluarga Gu. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Ini bukan zaman kuno, masih populer perjodohan. Siksi, itu keluarga Gu dari kota Jing. Mereka sangat berkuasa di kota Jing. Kudengar putra sulung keluarga Gu itu luar biasa hebat, tampan, dan berbudi luhur. Kamu harus menikah dengannya, mau tidak mau. Kenapa? Dia luar biasa hebat, tampan dan berbudi luhur. Apa hubungannya denganku? Aku ini lulusan S2 ganda dari Harvard, investor wanita termuda di Wall Street. Kenapa aku harus menikahi orang yang tidak kucintai? Aku tegaskan hari ini, aku lebih baik membiayai seorang pria muda. Aku tetap tidak akan menikah dengannya. Kamu ini, lihat anak ini. Maaf, Kak Kingye, sepertinya pujaan hatimu itu tidak mau menikah denganmu. Hei, Kak Kingye, kamu mau kemana? Menjadi pria muda yang dia biayai, membangun perasaan. Gila. Nona, mau minum segelas? maaf, aku alergi sama orang jelek. Aku tahu aku tidak sesuai dengan seleramu, tapi aku punya keahlian khusus. Aku jamin kamu akan merasa sangat nyaman. Pergi. Kalau tidak pergi, aku akan laporkan kamu karena pelecehan seksual. Abaikan saja dia. Ayo kita minum. Lalu kita main lagi? Aku tidak mau pergi, kamu pergi saja. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Cantik, ayo kita pergi. Enyahlah. Sialan. Kudengar kau mencelakai orang dengan memberinya obat. Ayo kita bicara di luar. Aduh, hati-hati. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Lumayan tampan. Badannya juga bagus. Aku tidak mau ke rumah sakit. Aku mau ke hotel. Kamu mabuk. Kamu juga diberi obat. Kalau kamu tidak ikut aku ke hotel, aku akan mencari orang lain. Baiklah, aku akan ikut denganmu ke hotel.
Dia di sana. Cepat kemari. Dia di sini. Anda baik-baik saja? Perlu saya panggilkan ambulans? Cepat, di sini. Jangan biarkan dia kabur. Dia lari ke sini. Bantu saya, cepat kejar. Jangan biarkan dia lolos. Apa yang kau inginkan? Sialan, kemana perginya dia? Brengsek, apa dia di dalam mobil ini? Jangan takut, ini orangku. Maaf, Tuan Muda, kami terlambat. Terima kasih. Tidak apa-apa, bertemu orang Tionghoa di negeri orang adalah sebuah kebetulan. Kalau begitu saya pergi dulu, sampai jumpa. Selidiki pemilik mobil ini. Baik. Ada apa? Masih ingin mengenang kehangatan tadi malam? Gawat, gawat. Aku benar-benar nekat melakukan sesuatu pada seorang pria. Wajahnya lumayan, badannya juga bagus. Tapi kita semua sudah dewasa. Tadi malam aku terlalu banyak minum. Sebutkan saja hargamu. Kenapa? Setelah mendapatkan apa yang kamu mau, tidak mau bertanggung jawab. Bukan begitu. Lalu menurutmu bagaimana? Aku tidak suka cinta satu malam. Aku ingin jadi tanggungan jangka panjangmu. Aku belum ingin pacaran untuk saat ini. Makanya kamu bisa memeliharaku. Memeliharamu? Umurku 23 tahun, badan sehat, tidak punya kebiasaan buruk, siap sedia 24 jam. Stop. Sepertinya memelihara dia tidak rugi juga. Badan dan penampilannya cukup bagus. Lagi pula dengan begini ayah ibuku, tidak bisa sembarangan mencarikan orang untuk menikah denganku. Lagi pula keluarga bangsawan terpandang itu, mereka semua adalah orang terpandang, tidak akan menikahi. Aku bisa menyetujuinya, tapi persyaratanku sangat tinggi. Dengan senang hati. Kamu belum pergi? Bukankah ini rumah? Bukankah kamu sudah memberikannya padaku? Sudahlah, biarkan saja. Dasar bodoh. Cici, kamu benar-benar bilang pada keluargaku kalau kamu bersedia menikah dengan mereka? Tidak boleh. Aku tidak setuju. Ibumu benar. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk pergi ke keluargaku. Aku tidak bisa lagi bertindak sesuka hati. Perusahaan sedang mengalami kesulitan. Kepala pelayan bilang kalau kekurangan dana ratusan miliar itu hanya keluargaku yang bisa memenuhinya. Nonasi, dulu keluarga kita dan keluargaku, meskipun tidak bisa dibilang seimbang, tapi kita punya cukup kepercayaan diri untuk tidak membiarkanmu diperlakukan semena-mena di keluargaku. Jika kau menikah di saat seperti ini, apa yang akan orang lain pikirkan tentangmu? Nonasi, uang di kartu ini cukup.
untuk menghidupi sisa hidupmu. Kau pergi ke luar negeri dulu, aku dan ayahmu akan tetap di sini untuk mencari jalan keluar. Tidak. Cepat ambil, Tidak? ambil. Mau kabur? Mau pergi kemana? Apa yang ingin kau lakukan? Utang harus dibayar. Jatuh tempo hutang kita belum tiba. Tapi ku dengar keluarga Jiang kalian, aliran dananya terputus akhir-akhir ini. Apa aku harus menunggu sampai keluarga Jiang kalian bangkrut dulu baru datang? Bayan Chuan, dulu ketika keluargamu membangun pijakan di Kyoto, keluarga Jiangku banyak membantu. Tidak kusangka keluarga kalianlah yang pertama menambahkan garam ke luka kami. Diam, kau masih menganggap dirimu nona besar keluarga Jiang? Selamat datang, Tuan Muda. Entah apa reaksi Nona Nangsi saat tahu bahwa orang yang akan dinikahinya adalah aku. Pasti menarik. Ayah ibu, kalian ada di sini. Kebetulan aku punya kabar baik untuk kalian. Kabar baik apa gerangan? Aku ingin kalian ikut melamarkan aku hari ini. Baiklah, gadis dari keluarga mana yang kamu sukai? Akhirnya kamu sadar juga. Dari keluarga Jiang Nangsi. Kenapa? Adikmu dengar, keluarga Jiang datang untuk melamar. Katanya mereka terlalu sombong, lalu dia membatalkan perjodohan untuk... Apa? Paman Zhang, siapkan mobil. Baik, siapkan satu lagi. Tunggu, bawa juga anggur antik yang disiapkan Tuan. Dan juga siapkan 3 mobil penuh emas batangan, isi penuh. Peramal bilang, tahun ini aku berpeluang menimang cucu. Ternyata, pertanda itu ada di sini. Aduh, jangan bertele-tele. Semoga putri kesayanganmu tidak membuat masalah. Ayo cepat pergi. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Lepaskan orang tua saya. Apa hakmu menuntut? Berhenti. Nani, kau tahu, yang paling kubenci adalah wajah munafikmu ini. Kau ingin aku melepaskan kedua orang tua ini. Baiklah, kebetulan sepatuku kotor. Bagaimana kalau kau sedikit demi sedikit menjilatnya sampai bersih untukku? Kau orang miskin dapat nilai bagus untuk apa? Iya, ngapain sih? Kau menabrakku? Nilainya lebih tinggi dari Yuni. Norak sekali kan? Memang norak. Orang tuanya pemulung. Apa yang bisa dia harapkan? Dapat nilai tinggi untuk apa? Toh tetap saja orang rendahan. Oh, menangis? Sepatu ini dibawa ayahku dari Paris. Kalau tidak, jilatlah sampai bersih untukku. Kalau kau menjilatnya sampai bersih, kau tidak perlu menggantinya. Jilat. Berhenti. Yuni, jangan keterlaluan. Kak Nani, menurutmu kenapa kau harus berdebat dengan orang rendahan seperti ini? Menurut logikamu, keluarga Yuni bagi keluargaku, juga perusahaan kecil, kau juga orang rendahan bagiku. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika engkau berani mengganggu orang lagi, aku akan membuat kalian 1 per 1 dikeluarkan dari sekolah. Ayo pergi. Aku ingat, dulu kau tidak membiarkan dia menjilat, sekarang kau yang menjilatnya untuknya. Berhenti. Nani sekarang adalah menantu keluarga Gu. Siapa yang berani menyentuhnya? Tidak semua orang bisa masuk ke keluarga Gu. Halo, Nona Gu. Nona Gu. Jiang Nangsi, sebelumnya engkau sendiri yang membatalkan pertunangan, membuat keluarga Gu malu. Sekarang kau datang memohon lagi. Apa kau tidak berpikir, apakah kau layak menerima 100 miliar rupiah ini? Kau pikir keluarga Gu bergerak di bidang amal? Tenang saja, Nona Gu, aku akan memberinya pelajaran. Untuk memberi pelajaran pada seseorang, keluarga Gu tidak butuh bantuanmu. Jiang Nangsi, sebaiknya engkau jaga dirimu baik-baik. Jangan pernah bermimpi untuk memiliki hubungan apapun dengan keluarga Gu.
Kau dengar itu, Jiang Nangsi, keluargamu tamat? Hai, sekarang pelindung terbesarmu sudah pergi. Bagaimana kalau engkau pertimbangkan aku? Setidaknya kau tidak akan berakhir di jalanan. Ci. Sialan. Ah. Siksi. Siksi. Bagaimana? Aku bahkan belum melakukan yang terburuk, tapi kau sudah berdarah. Naura, jangan bilang kau hamil anak haram? Hamil dan masih ingin menikah dengan keluarga Surya, keluarga pertama di ibu kota. Kau benar-benar tidak tahu malu. Hari ini bukan masa aman. Tidak apa-apa, hanya sekali ini saja. Aku hamil. Kau dengar itu, Naura? Keluargamu tamat. Kembalikan ponselku. Tidak akan. Ternyata kau wanita jahat yang murahan. Sekarang aku agak jijik padamu. Bagaimana kalau aku membantumu biarkan anak haram ini mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kehidupan selanjutnya? Aira. Kak. Aira? Bagaimana kau bisa di sini? Kau tahu siapa aku? Beraninya kau memukulku. Siapa lagi dia? Tentu saja ayah dari anak haram itu. Dia Galang Surya. Dia Gu Qingye. Gu Qingye? Kau bilang pria sok tampan ini, ya? Pimpinan grup Gu Qingye. Yaner, jangan dengarkan dua orang tua itu. Omong kosong. Dia hanya ingin membela pria sok tampan ini. Nona besar keluarga Gu baru saja datang untuk memutuskan pertunangan. Bagaimana mungkin Jiang Nangsi mengandung anak keluarga Gu? Siksi. Kemari, Siksi. Kak, kau memang pintar. Berhenti, minggir. Sudah memukulku, masih ingin lari? Siksi, kemari. Kemari, Siksi. Tidak berguna engkau, kejar dia. Kak, Kau, apa yang ingin engkau lakukan? Kau berani menyentuhku? Ku bilang, Siksi, keluarga bayiku tidak akan memaafkanmu. Sampaikan pada Bailin Rui, datanglah ke rumah sakit Jianan untuk menemukanku. Kalau tidak, keluarga bayi tidak perlu ada lagi. Baiklah, kau berani. Tunggu saja. Ayo, pergi. Paman, Bibi, saya akan mengantarnya ke rumah sakit dulu. Baik. Cepat. Aduh, pemuda itu, apa itu Galang? Galang sudah lama tidak bertemu. Tapi dari postur tubuhnya cukup mirip. Tadi saya hanya mengkhawatirkan keselamatan Laras. Ya, bagaimanapun dia menyelamatkan Laras. Asalkan dia mau, kita akan menikahkan mereka. Aduh. Meskipun harus berusaha keras, kita harus mengirim kedua anak ini ke luar negeri. Joni, sedikit lebih cepat. Istri Anda sudah hamil lebih dari 1 bulan. Kondisinya sekarang sudah stabil, tapi tidak boleh ada kecelakaan lagi. Kalau tidak... Benarkah? Aku akan jadi ayah. Selamat ya. Ayu. Kamu baik-baik saja. Kamu tahu, tadi aku... Aduh, sudah kubilang, hubungan kita sudah berakhir. Seharusnya engkau dipotong gaji karena membuatku hamil. Sekarang pergilah. Ayu, kamu mau kemana? Kamu tidak boleh bergerak sekarang. Kamu perlu istirahat. Kalau aku istirahat lagi, orang tuaku, keluargaku akan hancur. Aku harus pergi ke keluarga Gu. Kamu tidak perlu pergi ke keluarga Gu. Yang ada di perutmu sekarang adalah anak keluarga Gu. Seharusnya keluarga Gu yang mencarimu. Maksudmu? Benar. Seperti yang kamu pikirkan.
Kamu gila. Kamu hanya ingin aku mengandung anak ini dan menikah dengan keluargaku. Lalu setelah itu kamu akan mengakuinya kembali untuk memperebutkan harta keluargaku, kan? Kamu pikir keluargaku sebodoh itu? Aku ini Gu. Cepat. Nanciku, syukurlah kamu baik-baik saja. Syukurlah kamu baik-baik saja. Bu, Ayah, aku baik-baik saja. Oh, terima kasih telah menyelamatkan Nancy tadi. Nak, siapa namamu? Ayah, Ibu, dia hanya temanku. Paman Bibi. Saya... Hei, kamu mau apa? Kamu sedang hamil, jangan sampai masuk angin. Kalau begini, orang tuaku akan tahu. Kamu mengandung anakku, aku merawatmu, memelukmu, itu sudah sewajarnya. Ayo, hati-hati. Nancy, urusan kalian berdua, aku dan ayahmu sudah tahu. Kami mendukung kalian, anak muda ini, demi menyelamatkanmu, telah menyinggung keluarga Bai, kedepannya di kota Beijing, kurasa akan sulit baginya. Kamu menyinggung keluarga Bai? Bisa dibilang begitu, tapi... Aduh, kamu benar-benar ceroboh. Hei, teman-teman, kalian butuh pria simpanan? Layanannya sangat bagus, tapi agak lengket. Kau butuh gigolo? Pelayanannya sangat bagus loh, tapi agak lengket. Aduh. Nancy, kau sedang apa? Tentu saja aku mencarikanmu pelindung. Kau tidak mengerti, kekuatan keluarga Bai beberapa tahun ini di Kyoto sangat besar. Aku tidak bisa membiarkanmu sia-sia bersamaku. Jadi kau menjualku? Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu? Tidak perlu. Temanku ini adalah putri keluarga Ji. Hatinya liar. Kau tidak bisa menahannya. Kau pergi saja dulu untuk menghindari masalah. Sudah kubilang, selain kamu, aku tidak menginginkan siapapun. Meskipun dibayar pun tidak mau. Berapapun uangnya, aku tidak mau. Sisi, lihat, anak ini sangat tulus padamu. Bagaimana kalau... Ayah, Ibu, dia hanya gigolo yang kubeli. Aku. Saat itu, aku hanya ingin membuat kalian marah. Aku tidak mungkin bersamanya, dan aku harus menikah dengan keluargaku. Bagus. Nancy, beraninya engkau. Nanda, beraninya kau. Kau berani menggoda pria lain. Kau bahkan hamil anak haram. Kau masih ingin menikahi keluarga Surya. Karena dugaan telah menjadi kenyataan. Maka bukan hanya dia yang akan mati, bahkan keluargamu juga tak akan mampu menahan kemarahan keluarga Surya. Ini rumah sakit, silakan keluar, jangan ganggu istirahat pasien. Aku datang. Benar, ayah, dia yang menyuruhmu datang untuk meminta maaf. Kurang ajar. Aku tidak hanya tidak akan keluar, aku juga akan mengusirmu dan Nanda dari rumah sakit ini. Bayu, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Putramu melukai Nanda. Kau masih ingin mengusirnya dari rumah sakit? Masih pantaskah kau disebut manusia? Salahkan saja putrimu mencari pria seperti ini dan berani menantang keluarga Bayu. Lancang orang-orang. Baik. Ikat mereka untukku dari rumah sakit ini. Usir mereka. Coba saja kalau berani. Kau benar-benar mengira dirimu tuan muda keluarga Surya? Dasar tidak tahu malu. Paman, Bibi, mereka ada di rumah sakit ini. Saya memang tuan muda keluargaku. Kamu... Istirahatlah di sini. Biar aku yang urus.
berani-beraninya menyamar sebagai tuan muda keluarga Gu di Kyoto. Cari mati. Meskipun dia hanya menyamar, orang-orang keluarga Gu akan berakhir dengan menyedihkan. Tapi, wajahnya lumayan, dan tubuhnya cukup bagus juga. Bagaimana kalau kau ikut denganku? Masih lebih baik daripada mengikuti Nancy, orang yang jatuh miskin itu. Aku jamin, rahasiamu yang menyamar sebagai tuan muda keluarga Gu, hal ini tidak akan kubocorkan. King Ye, maafkan aku tidak bisa melindungimu. Jika engkau memilih Yanyan, aku bisa mengerti. Ikut denganmu? Hah? Mulai bermimpi di siang bolong, wajahmu seperti korban ketidakadilan, keluarga bayi memberikanmu secara gratis kepadaku pun aku tidak mau. Kamu? Tidak tahu diuntung, orang-orang serang. Tunggu. Apa kau tidak mau mempertimbangkannya lagi? Nancy, jika kau berani mendorongku lagi, tunggu sampai kau sembuh. Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Masih sempat bermesraan. Kurasa kau terlalu meremehkan kami. Ayo. Hei. Pak Bai, Tuan Gu dan Nyonya Gu datang. Apa? Pak Bagus, Pak Gu dan Ibu Gu sudah tiba. Apa? Ayah, ada apa? Kepala keluarga Gu dan Nyonya Gu akan datang. Jiang Nangsi, kali ini engkau dan kekasihmu yang tidak berguna ini akan mati. Jiang tua, bagaimana ini? Berbaringlah. Kau lari saja dulu, jangan pedulikan aku. Apa kau jatuh cinta padaku? Aku hanya memenuhi kewajiban seorang penyandang dana. Kau memberikan mobil dan rumah kepadaku dan juga memberiku bonus. Kewajibanmu sudah selesai. Sekarang giliranku untuk memenuhi kewajibanku. Tapi memenuhi kewajiban seorang ayah. Aduh. Kepala keluarga Gu, Nyonya Gu, kedatangan kalian tepat waktu. Kebetulan ada urusan yang perlu kalian tangani. Haha, Besan, kami terlambat datang. Oh. Kami pergi ke rumahmu, mereka bilang kalian datang ke rumah sakit. Jadi dalam perjalanan ke rumah sakit, kami sedikit tertunda. Aku sudah tahu, keluarga Gu ingin memutuskan pertunangan, aku setuju. Tidak. Tidak boleh. Kami datang untuk melamar. Ini semua salah putriku yang tidak mengerti tata krama. Pak Jang, janganlah kau permasalahkan dengannya. Pak Gu, meminta maaf dan melamar. Haruslah terlihat seperti sungguh-sungguh meminta maaf dan melamar. Harus tampak seperti sungguh-sungguh meminta maaf dan melamar. Astaga. Rumah lelang poli. Kalung giok imperial seharga ratusan miliar. Lukisan dan kaligrafi Qi Baishi. Batu delima merah, darah merpati. Ini semua barang-barang yang sangat berharga. Itu, lamaran ini, kami khawatir tidak bisa menyetujuinya. Aku ini. Besan, aku tahu, hadiah-hadiah ini agak kurang, terburu-buru datang, juga tidak membawa banyak barang. Jangan kau pikirkan. Batangan emas sudah kusiapkan beberapa truk, semuanya ada di bawah. Pak Jang, tenang saja, hutang keluarga Jang yang ratusan miliar itu. Keluarga Gu kami akan memberikan suntikan dana untukmu. Beberapa truk batangan emas, suntikan dana ratusan miliar. Dia, Jiang Nangsi, berhak apa dia begitu beruntung mendapatkan dukungan dari keluarga Gu. Dia bukannya tidak mau, dia tidak berani menerimanya. Aduh, Pak Gu, Bu Gu, Jiang Nangsi ini sudah lama bersama pria liar ini, main serong. Celaka? Pria liar? Ya, dia adalah Gigolo yang dipelihara Jiang Nangsi. Bahkan Jiang Nangsi hamil anak Gigolo ini, lagi anaknya. Apa? Gadis keluarga Jang hamil? Benar, Nona Kartika hamil. Gawat.
Ku dengar nyonya besar, ku paling benci gadis yang tidak tahu malu. Keluarga Gu sudah memberikan ketulusan yang cukup. Dipermainkan begini oleh Nona Kartika, sepertinya keluarga Kartika akan tamat. Bibi, orang seperti Nona Kartika, wanita jahat yang tidak tahu malu, dia sama sekali tidak pantas masuk ke keluarga Gu. Kau bilang gadis Kartika tidak tahu malu? Ya, membawa pria liar di sisinya, masih ingin menipu mas kawin keluarga Gu, bukankah itu rendah? Tidak hanya hamil, tetapi juga terang-terangan membawa pria liar pula. Benar. Kalau bukan karena pria liar ini, kita sudah menggugurkan anak haram di perutnya. Sekarang, pria liar ini masih melindungi perempuan jahat ini, sama sekali tidak menganggap keluarga Gu. Nyonya Gu, Anda harus membalas dendam untuk keluarga Gu. Tolonglah. Kalau begitu aku harus membalas dendam untuk keluarga Gu. Ini Nyonya Gu. Apakah Anda salah orang? Tenang saja, kamu tidak akan luput. Kalian semua lancang sekali. Perempuan jahat yang kalian bicarakan adalah menantu perempuan saya. Pria liar yang kalian bicarakan adalah putra saya. Anak haram yang kalian bicarakan adalah cucu keluarga Gu. Kalian berani mencelakainya? Kau. Aduh, Nyonya Gu, apakah ada kesalahpahaman di sini? Aduh, sayang, orang tua ini. Biar aku yang urus. Salah paham apanya? Dasar orang tak tahu malu, tidak tahu berterima kasih. Kalau dulu bukan Pak Jiang yang memohon untukmu, kau pikir bisnismu, keluarga Bai, bisa bertahan di Kyoto, benar-benar pepatah lama itu, jika bukan keluarga jangan masuk ke dalam rumah. Mulai hari ini, keluarga Bai di Kyoto tidak akan punya tempat lagi. Tidak punya tempat berpijak lagi. Ini orang... Paman, Anda bicara dengan saya saja. Kalian anak muda ini tidak tahu berat ringannya tindakan. Saya takut orang tua ini melakukan pemerasan. Nah, ya. Bagaimana menurutmu? Tidak, Pak Gubugu. Kami tahu kami salah. Nona Nangsi mengingat waktu kau kecil aku masih menggendongmu. Mohon bicaralah dengan Tuan Muda Gu untuk memberi keluarga kami kesempatan. Iya, Nangsi, kita kan teman sekelas. Jangan nodai kata teman sekelas. Aku tidak punya teman sekelas yang menyalahgunakan kekuasaan seperti kamu. King Ye, hukum mereka seberat mungkin. Sampaikan perintahku, keluarga Bai harus bangkrut. Semua kerabat keluarga Bai. Hingga 3 generasi. Usir mereka semua dari Jakarta. Jangan biarkan mereka kembali. Usir mereka. Baik. Pak Gu. Maafkan kami, Pak Gu. Pak Gu. Ternyata kau benar-benar pangeran Jakarta. Halo, Nona Nangsi. Namaku Gu King Ye. Bukan King Ye. Aduh, akhirnya bisa keluar dari rumah sakit. Tidak usah, aku bisa sendiri. Kukira Nona Jiang akan puas dengan pelayananku. Lepaskan. Ini tugasmu. Kalau engkau bahkan tidak bisa melakukan ini, maka lepaskan.
aku pasti akan melakukan tugasku dengan baik. Jadi, kau seorang putra mahkota dari keluarga terpandang di Jingguan? Kenapa suka menjadi gigolo? Jiang Nangxi, aku datang untuk mewarisi hartamu. Yuni. Ini pria simpanan yang kamu bicarakan? Aduh. Kenapa? Sayang, ya? Tidak. Baguslah. Badannya bagus juga, ya? Tapi untuk urusan itu, aku harus mencobanya dulu, baru bisa menawar harganya. Ikut aku. Aduh. Kenapa? Tidak mau? Ku bilang, ya, keluarga Nancy sudah bangkrut, tidak bisa menghidupimu lagi. Perkenalkan, aku Yuni dari keluarga Ji. Jalan keluar terbaikmu. Nancy, bujuk dia untukku. Jarang sekali aku tertarik pada seseorang. Kalau berhasil, ku berikan komisi 100 juta rupiah. Bukankah kamu sedang butuh uang? Kak, bisakah kau diam? Aduh, Nona Ji, aku tidak tertarik padamu. Ayo pergi. Nancy, jadi kau memanggilku ke sini untuk pamer, ya? Bukan. Hei. Pria yang kuinginkan, belum pernah ada yang tak kudapatkan. Kau menggigit seperti anjing, ya? Kalau aku anjing, aku akan menggigitmu. Kau juga tahu ini hanya kesalahpahaman? Mulai sekarang, jangan bergaul dengan orang seperti itu lagi. Aku dan Yunita sebenarnya bukan teman. Dibandingkan dengan Putih, Yunita masih cukup jujur, jadi aku harus berterima kasih karena engkau memikirkanku. Selamat datang, Nyonya Muda. Selamat datang kembali Tuan Muda dan Nyonya Muda. Selamat datang di rumah Kak Ipar. Dia alergi serbuk sari. Dia bahkan tahu itu? Tak disangka Tuan Muda kita yang dingin bisa seteliti ini. Ya, demi Kak Ipar, kau ini... Diam. Nona, kalian sudah kembali? Nona, kenapa bibirmu bengkak? Kok mulutmu bengkak? Paman Zhang, cepat panggil dokter. Tidak perlu. Aduh, kamu tidak boleh kenapa-kenapa sekarang. Ayah, Ibu, dia mungkin hanya sedikit kepanasan. Iya, 2 hari ini agak kepanasan. Kalau begitu istirahatlah yang baik. Seseorang antar Nyonya Muda ke kamar Tuan Muda. Ke kamarnya? Kamu sedang hamil, perlu ada yang merawatmu. Pergilah. Nyonya Muda, silakan lewat sini. Nyonya, berikan barang yang Anda pegang kepada kami. Kenapa? Jantungku berdebar semakin kencang. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini lukisan aku, kan? Bukan begitu. Ini
Lalu bagaimana kamu menjelaskan ini? Ini ya, ini. Ini waktu aku kuliah di luar negeri. Ini waktu aku baru mulai kerja. Kenapa kamu punya semua ini? Ini aku simpan untuk iseng saja. Jangan-jangan kamu menggunakan fotoku di tengah malam. Dibanding berfantasi, aku lebih suka praktik langsung. Aku cuma bercanda. Lain kali, jangan sembarangan bermain api. Ayo. Kiki makan. Makan yang banyak ya. Baiklah. Halo? Nancy, sore ini aku akan mulai bekerja di perusahaan kalian. Benarkah? Kalau begitu, aku harus menyambutmu. Nyonya muda, Anda sekarang sedang mengandung, sebaiknya tidak bekerja terlalu keras. Iya, keluarga kita tidak kekurangan uang gajimu itu. Benar. Kiki, bagaimana kalau kamu berhenti kerja saja? Aku tidak mau jadi wanita yang hanya bisa berdiam diri di rumah. Kakak ingin menjadi elang perkasa yang terbang tinggi. Sore ini aku kebetulan tidak ada kerjaan. Aku antar kamu. Loh? Terima kasih. Makanlah. Ayo pergi. Baiklah. Jaga kesehatanmu. Tenang saja. Hari ini juga aku mau kau akuisisi perusahaan Feng Hua. Kok dia datang? Entahlah, bukankah dia sedang cuti? Jangan-jangan dia tahu kalau posisi direktur sudah digantikan orang lain? Wakil direktur utama sudah bicara, tidak ada yang boleh memberitahu Nancy. Siapa yang berani? Kau sedang apa? Ini semua barang-barang yang akan kugunakan. Siapa yang menyuruhmu membuangnya? Nancy, kau akan dipecat. Untuk apa lagi barang-barang ini? Apa yang kau bicarakan? Tidak percaya? Lihat saja di ruang rapat. Mereka sekarang sedang menyambut direktur yang baru. Sombong sekali. Sina, jangan begini. Direktur Ji yang biasanya baik pada kita. Kalau kau mau menjilatnya, jangan libatkan aku. Dia, Nancy, akan segera pergi. Mana ada direktur Jiang lagi? Mari kita ucapkan selamat kepada Siwei atas jabatannya sebagai direktur. Mari kita ucapkan selamat kepada Hei Si Yue atas jabatan direktur. Nancy, kenapa engkau datang? Saya yang memintanya datang. Dia teman saya, datang untuk memberi selamat atas pekerjaan baru saya. Nancy, ayo masuk. Kalian teman? Teman juga boleh. Kebetulan kau bisa serah terima jabatan. 2 hari ini bantu dia. Wakil Direktur Su, apa maksud Anda? Karena sebelum kau datang, akulah direktur investasi. Setiap orang pasti punya posisi yang cocok untuknya. Tenang saja, perusahaan tidak akan merugikanmu. Kau sementara jadi staf biasa saja, 2 hari ini bantu dia. Bukan ini. Aku boleh pergi? Tapi aku ingin tanya, dengan alasan apa, selama aku menjabat direktur investasi, tingkat pengembalian investasi selalu di posisi pertama. 3 kuartal pertama tahun ini, perusahaan yang terdaftar melebihi.
Jiang Nancy, siapa di sini yang tidak tahu, kau putri keluarga Jiang. Kemampuan kerjamu semuanya tercermin dari latar belakang keluargamu dan juga sumber dayamu. Sekarang keluarga Jiang bangkrut, kau pikir kau masih pantas di posisi ini? Iya, jangan menganggap latar belakang sebagai kemampuan. Seperti nona-nona sepertimu, tanpa keluarga bukan siapa-siapa. Betul, benar sekali. Lebih baik pecat dia saja, biar tidak mengganggu di sini. Dengar, ini penilaian semua orang terhadapmu. Saya selalu mengandalkan kemampuan saya sendiri, tidak pernah mengandalkan keluarga sedikit pun. Hahaha. Lelucon. Kau pikir orang-orang akan percaya? Kalian percaya? Tidak. Saya percaya. Nancy di mata saya, baik hati dan tangguh, berprestasi, rendah hati, dan sopan. Cukup, Sisi. Jangan berpikir karena riwayat hidupmu bagus, perusahaan kami, Feng Hua, sangat membutuhkanmu. Kalian menilai Nancy seperti ini, terlihat perusahaan ini tidak adil. Saya lebih baik keluar dari perusahaan seperti ini. Nancy, ayo kita cari tempat untuk mengobrol. Berhenti? Kau pikir ini tempat apa? Datang dan pergi, sesukamu? Apa kau mau memaksaku? Memang aku memaksamu? Kenapa kau orang miskin? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Satpam. Pak Gu, Tuan Shen, hari ini ada rapat tingkat tinggi di perusahaan. Anda bisa memberikan arahan. Setio, apa kau tidak takut melanggar hukum? Di Feng Hua, ku adalah hukumnya. Kusarankan kalian segera serahkan pekerjaan. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kau yakin kami hanya perlu sedikit memanipulasi proyekmu? Kinerja perusahaanmu akan bangkrut? Wanita jahat berani mengancamku? Si Yue. Masih berani menghalangi? Hari ini aku akan menghajar kalian berdua. Coba saja sentuh kami. Suamiku adalah putra keluarga Gu Qingye. Sebaiknya engkau segera melepaskan kami. Suamiku sangat menyayangiku. Jika engkau berani menyentuhku, kau percaya atau tidak dia bisa membuangmu ke Antartika untuk menemani penguin. Suamimu putra sulung keluarga Gu? Kalau begitu, aku akan bilang istriku putri sulung keluarga Gu. Cocok sekali. Baiklah, hari ini aku akan memberi kalian berdua pelajaran. Serang mereka. Gilang, tolong aku. Hentikan. Gilang benar-benar datang? Pak Tang datang. Selamat datang, Pak Tang. Selamat datang, Pak Tang. Apa yang kau ributkan di sini? Aku tidak membuat keributan. Hanya saja kedua orang ini tidak tahu diuntung. Jadi aku memberi mereka sedikit pelajaran. Melanggar hukum akan dihukum oleh negara. Kau ini siapa? Berani main hakim sendiri? Kau siapa? Tuan Muda Shen ini adalah wakil direktur utama grup Gu. Dan yang ini adalah Tuan Muda keluarga Gu. Maafkan aku yang bodoh ini. Wakil direktur Su ini sebenarnya bermaksud baik. Hanya saja caranya... Ya, direktur Gu, aku ini, semua ini salahnya. Nona Nangsi ini menyamar sebagai istrimu, jadi aku memberinya pelajaran. Nangsi terpaksa melakukannya. Dia tidak menyamar. Dia memang istriku. Minta maaf sekarang. Maaf? Tidak perlu minta maaf. Aku tidak ingin melihatmu lagi di Feng Hua. Aduh. Dengar tidak? Kau dipecat. Bawa dia pergi. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Enya. Seingatku istri Pak Tang dari keluarga, Jikan? Zirong, dia bicara sembarangan. Sebelum besok pagi, aku ingin melihat surat pengunduran dirimu. Kalau tidak, aku akan memberitahu keluarga Ji, biar mereka yang menentukan kebenarannya. Baik.
Wah, bagaimana? Tertarik dengan tuan muda Gu kita kan? Tidak, Nancy, tak kusangka engkau menikah dengan keluargaku. Dulu waktu dengar keluargamu kena musibah, aku sangat khawatir. Sekarang kau punya suami yang begitu tampan dan juga sangat menyayangimu. Aku lega. belum menikah. Tunangan beberapa hari lagi. Mengundang Nona He untuk hadir. Baik, Atur Nona He resmi menjabat posisi wakil direktur utama Feng Hua Group. Wah, karena satu orang berkuasa, semua orang di sekitarnya ikut terangkat. aku memang terbantu oleh Nancy, tapi aku akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kata-kata ikut terangkat itu terlalu berlebihan. Teman Nyonya juga tidak mudah dihadapi. Hahaha. Akhirnya aku menemukanmu. Mencari saya? Iya, saya sudah mencari tahu cukup lama, baru tahu kau bekerja di sini. Bagaimana? Bekerja di sini masih membawa pria simpanan juga? Aku? Apa harga yang kutawarkan terakhir kali belum memuaskanmu? Kali ini aku jamin kau akan puas. Ini semua uang dolar Amerika. Asal kau berikan pria ini padaku, mobil ini juga bisa kau bawa. Aku tidak punya niat seperti itu. Kau yakin tidak akan memberikannya padaku? Apa yang ingin kau lakukan? Kau tidak mau? Kalau begitu aku hanya bisa merebutnya. Pria yang kuinginkan harus menjadi milikku. Wah, luar biasa. Pantas saja Yunzi sampai repot-repot begini. Nancy, keluargamu sekarang sedang dalam kesulitan besar. Kau masih bisa bersenang-senang? Bagaimana? Ikutlah dengan kami. Dijamin nanti kau akan hidup dalam kemewahan. Aduh, maaf ya semuanya. Aku benar-benar tidak tertarik pada kalian. Aku hanya milik Sisi. Gu Qingye, kamu sengaja kan? Masalah ini disebabkan olehmu, jadi tentu saja kamu harus menyelesaikannya sendiri. Di mataku, mereka semua jelek. Kamulah yang paling cantik. Apa gunanya cantik? Bagaimanapun burung merak yang dicabuti bulunya tidak lebih baik dari ayam. Benar, dia hampir bangkrut. Apa gunanya cantik kalau tidak bisa dimakan? Betul-betul. Jiang Nangxi, jika aku tidak salah ingat, perusahaan tempatmu bekerja ini seharusnya milik kakak iparku. Jika kamu patuh, aku masih bisa memberimu makan. Jika kamu masih keras kepala, percaya atau tidak, aku bisa membuatmu tidak punya tempat untuk mengemis. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak memelihara selingkuhan. Kakak ipar, kemarilah. Aku kebetulan ada urusan denganmu. Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan? Aku ingin kamu memberitahu Jiang Nangxi, jika dia tidak memberikan pria simpanan ini kepadaku, pecat saja dia. Gigolo? Iya, jangan-jangan itu Janansi yang paling tampan di sampingnya itu? Kau bilang dia gigolo? Yang dipelihara Janansi? Iya, Janansi mengakuinya sendiri. Ini tuanku dan istrinya. Apa ini bagian dari permainan mereka? Kalau begitu, aku tidak boleh membocorkannya. Maaf, Yunzi. Aku sudah keluar dari Feng Hua Group. Permisi. Kak Ipar, ini. Menyerahlah. Kau tidak mampu memelihara pria ini. Masih ada pria yang tidak mampu kupelihara? Kak Ipar, ayo naik. Aneh, kok Janansi dijemput mobil mewah? Kalian lihat,
Keluarga Gu, Gu Group menyuntikkan 200 miliar rupiah dana membantu Jiang Group bangkit kembali. Lihat, Putra sulung keluarga Gu akan segera menikah. Pesta pertunangan akan diadakan pada malam tanggal 10. Ayah, ini teh Longjing, mingkian yang ayah idam-idamkan. Anakku memang pengertian, hahaha. Ibu, ini kubelikan untuk ibu. Wah, terima kasih. Ayah, ibu. Ya, sudah pulang. Nona Kartika, kenapa engkau ada di rumahku? Dia tunanganku. Tentu saja dia harus tinggal di sini. Kak, kau benar-benar ingin menikahinya? Dia dulu sangat menghinamu. Dia sama sekali tidak pantas menikah dengan keluarga Gu. Diam. Minta maaf pada Nona Kartika. Tidak apa-apa. Aku tidak marah. Tidak bisa. Tentu saja tidak marah. Sudah dapat untung, masih jual mahal. Gu King Suan. Ibu, ayah. Kalian lihat kakak. Pokoknya aku tidak setuju. Dia menikah dengan keluarga Gu. Kalian usir dia sekarang juga. Pokoknya di rumah ini kalau ada dia, tidak ada aku. Kalau ada aku, tidak ada dia. Ibu, aku bercanda. Ibu. Sudahlah. Ibu, ayah. Kalian benar-benar karena Nona Kartika meninggalkanku. Nona Kartika, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kau hanyalah pengganti yang dicari kakak. Ini rasanya tidak benar. Tidak masalah. Biarkan dia belajar dari pengalaman. Kiki, tidak apa-apa. King Suan, anak itu terlalu manja. Memang seharusnya dia diberi pelajaran. Kak Wanyu, kau sudah kembali. Kau mau pergi? Aku diusir dari rumah. Apa? Aku tidak akan bicara denganmu. Ku beritahu kau, sekarang situasinya gawat. Kakakku akan menikahi wanita penggantimu. Tetapi, kakakmu juga tidak pernah menyatakan perasaannya padaku. Itu karena kakakku tidak berani menyatakan perasaannya padamu. Aku tanya, apakah kau alergi serbuk sari? Apakah kau tidak suka makan cabai? Apakah kau pernah belajar di Amerika? Iya. Kak? Ternyata kakak sudah punya orang yang disukai. Pantas saja, seminggu berturut-turut memasak, membuat telur orak-arik tomat. Apakah makanan favoritmu telur orak-arik tomat? Pasti kau. Aku sudah menyelidiki, semua orang di sekitar kakakku, hanya engkau yang paling memenuhi syarat. Ayo. Datang. Telur orak-arik tomat favoritmu. Bagaimana kau tahu? Aku suka makan telur orak-arik tomat. Coba. Apa yang Tuan Muda alami selama setahun ini, akhirnya tidak seperti orang yang tidak peduli dengan duniawi lagi. Inikah kekuatan cinta? Tuan Muda sampai turun tangan ke dapur. Manis sekali. Bagaimana engkau tahu? Aku suka makan telur orak-arik tomat. Kau pernah bilang, aku perlu meningkatkan kesadaran melayaniku. Ini ambil yang besar. Tolong bukakan resletingku. Setelah menerima uang, harus ada kesadaran untuk melayani.
Aku kan tidak tahu. Kau dulunya tuan muda keluargaku. Ngomong-ngomong, kenapa dulu engkau berpura-pura menjadi pria simpanan untuk menipuku? Kau akan tahu. Kapan? Hari pertunangan. Misterius sekali. Coba. Enak? Aku sudah kenyang. Aku bisa jalan sendiri. Pelukanku, kau tidak asing kan? Kenapa malu? Banyak orang melihat. Setelah makan, aku akan mengantarmu kembali untuk istirahat. Sekarang tidak bisa, anaknya masih kecil. Aku tahu. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu untuk sementara waktu. Aku mau mandi dulu. Nona Jiang, kau kan penyokong dananya. Bagaimana bisa kau terlihat lemah? Bagaimana kau bisa masuk? Kakimu terluka. Perlukah aku membantumu mandi? Kau membantuku mandi? Tidak usah, tidak usah, tidak usah. Saya bisa mandi sendiri. Cepat turunkan saya. Kalau tidak, saya akan berteriak. Semakin keras kau berteriak, mereka akan semakin senang. Perlu ku bantu untuk melepaskan pakaianmu? Tidak usah. Saya bisa sendiri. Panggil aku kalau sudah selesai mandi, aku akan ambilkan bajumu. Kenapa dulu apapun yang dia lakukan, aku bisa begitu tenang menghadapinya? Sekarang apapun yang dia lakukan, aku jadi malu begini? Jangan-jangan aku benar-benar jatuh cinta padanya? Aduh, tenanglah. Nancy, sadarlah, pernikahan keluarga kaya tidak ada cinta sejati. Tenang, tenang. Sudah larut malam, mau kemana? Si Yue mulai bekerja hari ini. Aku harus merayakannya dengan dia. Oh, kau percaya atau tidak, aku bisa menelepon sekarang dan membuatnya dipecat. Tunggu. Aku tidak jadi pergi. Bagaimana? Aku tahu anak kita lebih penting. Bagaimana mungkin anak lebih penting daripada kamu? Lain kali sebelum keluar, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu. Hah? Jadi kau mengizinkanku? Begini, kau bahkan tidak bisa menipu sistem keamanan rumah kita. Ayo pergi. Duduk yang baik, jangan sampai jatuh. Jadi ini caramu? Ya, siap berangkat. Aku sangat iri pada mereka. Iri apa? Tidakkah engkau merasa mengendarai sepeda motor listrik bersama dengan orang yang dicintai itu romantis?
Baiklah, mencintainya berarti mengingat semua hal kecil yang dia katakan. Kamu baik-baik saja, baguslah kalau begitu. Apaan sih? Kamu tanya dia baik-baik saja atau tidak? Kamu tanya dirimu sendiri, baik-baik saja atau tidak? Lihat apa? Tahu ini mobil apa? Porsche. Kamu naik motor listrik, mampu ganti rugi? Sebenarnya kalau kalian sedikit, mengalah saja sudah tidak akan tergores. Sekarang bagaimana kalian mau ganti rugi pakai apa? Kalau aku mengalah, pacarku akan terluka. Terluka kenapa? Meskipun patah tulang seluruh badan, juga tidak sepenting mobilku. Jaga bicaramu. Sudahlah, lihat lukamu. Kita cari klinik dulu. Hei, kalian tahu tidak, mobilku harganya berapa? Sudah, diam. Beri aku nomor Alipay-mu. Lihat berapa banyak yang bisa kau ganti. Alipay menerima 200 juta rupiah. 200 juta? Uang lebihnya beli kacang walnut saja. Buat nutrisi otak, Porsche bututmu berani-beraninya menabrak sepeda motor listrik kami. Suamiku terluka, kau mampu menggantinya? Betul. Ayo. Dadah. Astaga. Sekarang pengendara sepeda motor listrik semuanya sesombong ini. Sekarang orang-orang bahkan Porsche sudah tidak dipandang. Bantu aku. Cepat kejar, jangan biarkan dia lari. Kau mau apa? Sial, kemana perginya orang itu? Sialan, apa mungkin dia di dalam mobil ini? Jangan kira aku tidak tahu, padahal bisa saja tidak terluka. Kau melakukannya untuk melindungiku. Aduh. Lagi. Hei, Kak Ipar, kalian sudah sampai? Aku kan sudah bilang tunggu sebentar lagi baru ke sini. Kenapa tidak didengarkan sih? Kan sama saja, Mana bisa sama? memangnya. Ya, Kau mengajak kami makan di sini? Pelit banget sih. Rasa makanan di restoran ini sebenarnya lumayan enak. Waktu sekolah dulu ayahku melarangku makan di restoran pinggir jalan. Bawakan ini ke sekolah untukku. Tapi kakak King Ye kan agak jijian. kamu salah ingat, aku tidak jijian. Aduh, Kak, dari dulu. Kakak kan nggak pernah. Siapa bilang? Sudahlah. Kejam banget deh. Oh iya, aku lihat di CV-mu ada yang ingin kutanyakan. Kenapa kamu kembali ke sini, padahal di luar negeri? Aku pikir setelah kembali ke sini, aku bisa jadi sandaran terkuat untuk Nangsi. Tapi ternyata sudah ada yang lebih dulu. Terima kasih ya. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Waktu itu. Kalau bukan karena Nangsi, mungkin aku sudah... Kemarikan, ini uang kuliahku. Lepaskan, dasar anak pembawa sial. Kali ini aku pasti menang. Setelah aku menang, akan ku kembalikan 2 kali lipat. Kembalikan. Berani kau memukulku? Hentikan. Kau siapa? Berani ikut campur urusan keluargaku? Coba engkau berani memukulnya lagi. Kau akan kulaporkan ke polisi. Aku memukul putriku, itu wajar. Kau mau melaporkan apa ke polisi?
Coba saja. Tunggu saja, lain kali kau kuhajar. Sudahlah. Astaga, kau ingat tidak betapa menyedihkannya dirimu hari itu? Lalu saat terakhir dia pergi, dia meludahiku, aku juga meludahkannya balik. Jadi, di mataku Nangsi, baik hati dan tegar, kaya tapi rendah hati. Dia seperti matahari, menerangi seluruh kehidupanku yang suram. Nangsi, aku menghormatimu. Dia tidak bisa minum alkohol, biar aku yang minum untuknya. Baiklah, denganmu menjaga Nangsi, aku merasa tenang. Tentu saja. Antar dia pulang. Hei, ku peringatkan engkau, jangan macam-macam, kalau tidak. Tenang saja, aku tidak berani macam-macam dengan istri Kak Kingye. Kalau tidak, Kak Kingye akan menghabisiku. Ayo, kita lihat ke sana. Aku akan menjawab telepon. Cepat angkat teleponnya, aku masuk dulu. Selamat datang, di sini harus reservasi dulu. Apakah Anda salah tempat? Selamat datang. Nona, saya periksa dulu informasinya. Periksa apa? Lihat dia dari ujung kepala sampai ujung kaki, pakaiannya serba katun, sepatunya pun biasa saja. Dia pikir toko kita, ini pasar grosir. Jangan buang-buang waktu dengannya. Melihat kamu memakai baju dari toko ini, sepertinya kamu pegawai di sini kan? Kenapa? Karena sudah lama bekerja di toko barang mewah, kamu jadi merasa dirimu juga barang mewah? Apa katamu? Sepertinya pelatihan pegawai di toko ini memang kurang baik. Kata-kata orang saja tidak mengerti. Penggemis, kalau kamu bisa beli satu baju saja di toko ini, aku akan bersujud kepadamu. Kamu yang bilang, ya? Kamu harus memenuhi syarat untuk masuk ke toko ini dulu. Halo, tolong bantu saya periksa informasi pemesanan Gu Qingye. Baik, tunggu sebentar. Bagaimana mungkin? Lihat saja, sok banget. Kamu yakin tidak salah input, Gu Qingye? Anda yakin namanya seperti ini? Iya. Cepat pergi, jangan ganggu tamu penting kami. Kalau tidak pergi, saya panggil satpam. Cepat pindahkan semua produk baru kita ke sana. Ambil juga beberapa topi, shawl, dan sebagainya. Hari ini kita menyiapkan begitu banyak pakaian dan aksesoris. Apa banyak tamu yang datang? Tidak, hanya satu. Tapi ini adalah tamu terpenting di Kyoto. Layani dia dengan baik, merek kita akan naik level. Cepat gantungkan semuanya. Manajer, informasi Tuan Gu sudah muncul di terminal. Sepertinya beliau sudah sampai. Bagus, ayo cepat sambut beliau bersamaku. Maaf, Nona, jika tidak ada reservasi, Anda memang tidak bisa masuk. Bagaimana kalau datang lagi lain kali? Kenapa kamu masih sopan padanya? Lihat dia, orang miskin, seumur hidupnya tidak akan pernah bisa masuk ke toko kita. Kenapa belum masuk? Kau pikir tempat ini, pasar grosir, mau datang seenaknya, mau pergi seenaknya? Mereka mengganggu kamu? Mengganggu sih tidak juga. Anjing menggonggong, jarang menggigit. Kau menghinaku? Satpam, satpam. Usir mereka? Ada apa ini? Manajer, Anda harus membelaku. Dua orang ini sangat kasar, membuat onar di toko kita. Aku hanya menasihati mereka sedikit, mereka malah menghinaku. Lindsay, pegawai yang engkau didik dengan baik, memutarbalikkan fakta, kemampuannya sungguh luar biasa. Berani sekali kau. Kau berani memanggil nama manajer kami langsung. Yang berani itu kau. Pak Gu, saya mohon maaf atas
pengalaman berbelanja yang tidak menyenangkan ini. Manajer toko bilang, sore ini orang terkaya di Jakarta akan menyewa seluruh toko kita. Apa jangan-jangan mereka berdua? Masa sih? Ini Penampilan mereka berdua biasa saja? Diam, cepat minta maaf. Maaf? Kau bilang kalau aku bisa masuk, kau akan berlutut dan meminta maaf. Sekarang aku sudah masuk, lihat. Cepat. Kalau engkau tidak berlutut hari ini, karirmu akan hancur. Sudahlah, aku tidak tertarik menghina orang lain. Siapapun itu, kau tidak seharusnya berbicara kasar dan mengkritik orang lain. Aku mengerti. Terima kasih sudah memaafkanku, memaafkanmu. Memintamu berlutut membuatku merasa sial. Orang sepertimu tidak pantas dimaafkan. Kau dipecat. Orang ini biasa, menjilat orang kaya dan menginjak-injak orang miskin. Sekarang kena batunya kan? Pantas saja. Ayo pergi. Apa aku pakai ini saja ya? Sudah, dengar saja aku. Pasti bisa. Aku sudah tanya pelayan toko itu. Nona Janu memakai baju yang ini. Nona Gu? Aku mau tanya sesuatu. Pasangan tadi, mereka memesan baju yang mana? Ikut saya. Yang ini? Kalau begitu... Tapi baju ini hanya ada satu. Repot juga. Saya kenal seorang penjahit. Dia pernah membuat gaun yang sama. Buatkan aku satu. Tapi bajuku ini tiruan. Kenapa takut bajunya tiruan? Memakai baju yang sama tidak masalah. Yang jelek yang malu. Sebagai cinta pertama kakakku, saat kamu muncul pasti membuat semua orang kagum. Lihat, kesempatan datang. Astaga, siapa ini? Cantik sekali. Ternyata tuanku benar-benar menyukaiku. Tunggu aku sebentar. Kalau begitu aku ke sana dulu. Tapi sepertinya kakakmu tidak mengenaliku. Aduh, mungkin karena riasanmu hari ini terlalu tebal. Ayo. Nona Jani, hari-harimu yang indah sudah berakhir. Lihat siapa ini? Tidak kenal, tapi pakaiannya agak familiar. Jahitannya agak kasar. Palsu, ya? Lalu kenapa kalau bajunya palsu? Asalkan orangnya bukan palsu. Tidak sepertimu, hanya seorang pengganti. Nona Jani, Kenzo mencintaiku. Dan engkau hanya sedikit mirip denganku. Jadi Kenzo memilihmu sebagai penggantiku. Sekarang aku kembali. Apa kau masih bisa menikah dengan Kenzo? Aku tidak mirip denganmu. Aku cantik sejak kecil, tapi sepertinya wajahmu sudah banyak dioperasi, ya? Kau? Yang penting, kau hanyalah seorang pengganti. Kakakmu sendiri yang bilang ke aku? Kakakku sendiri yang bilang ke aku. Cinta pertama kakakku, kuliah di Amerika. Alergi serbuk sari, tidak suka makan cabai, suka makan telur orak-arik tomat. Dia itu dari kecil tidak pernah masuk dapur. Demi Kak Yuyu, dia di dapur sibuk selama 6 bulan. Dan lagi cinta pertama kakakku itu, investor wanita termuda di Wall Street. Investor wanita termuda. Kok rasanya seperti sedang membicarakan aku? Yang lain tidak usah dibahas. Dia memang investor wanita termuda di Wall Street. Aku memang lulusan jurusan keuangan. Targetku memang menjadi investor wanita di Wall Street. Dengarkan, dia bukan. Berarti informasi kakakku kurang akurat. Pokoknya jangan berkelit lagi. Keluargamu hari ini sudah mendapatkan investasi. Sekarang pergi masih bisa kuberi sedikit muka. Kalau tidak, tunggu kakakku datang nanti. Kau bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Pertama, kakakmu sebagai pewaris keluarga Gu, informasinya tidak mungkin salah.
Kedua, dia hanya pergi ke luar negeri, bukannya meninggal dunia. Jika kakakmu menyukainya, dia bisa saja pergi ke luar negeri mencarinya, bukannya mencari pengganti. Adik kecil, otakmu, seandainya setengah sepintar kakakmu saja. Pokoknya, kakakku tidak mungkin menyukaimu. Ada begitu banyak sepatu hak tinggi mahal. Dia tidak membelikannya untukmu. Kenapa hanya memberimu sepatu flat murah untuk dipakai? Biar aku beritahu alasannya. Tadinya aku ingin membiarkanmu tenang. Tak kusangka ada 2 nyamuk di sini. Kak, kau bilang aku nyamuk? Kakak iparmu sedang hamil, jadi dia harus memakai sepatu hak rendah. Jika terjadi sesuatu pada keponakanku, kuhukum kau. Nona Jiang hamil? Dia hamil? Artinya, kuesionermu itu semuanya tentang Nona Jiang. Kuesioner apa? Kuesioner apa? Aku tidak tahu. Halo, perkenalkan kembali. Aku dari Wall Street, investor wanita termuda. Orang-orang di luar negeri memanggilku Nona Louis. Kau Louis? Astaga, aku penggemarmu. Aduh, hati-hati. Kakak iparku sedang mengandung. Kakak ipar, aku akan melindungimu. Keluarga Gu ini, benarkah mereka bertunangan dengan keluarga Jiang? Beraninya Nona Jiang. Di acara seperti ini dia berani membawa pria simpanannya. Gaun yang dia pakai itu, bukankah gaun yang sudah kau pesan? Selama 6 bulan lebih tapi tak kunjung dapat? Iya. Aku ingin bertanya sesuatu. Informasi tentang klien kami benar-benar rahasia. Kau tahu siapa tunangan keluarga Gu hari ini? Nona Jiang, putri sulung keluarga Jiang. Pria di samping Nona Jiang, kau kenal? Aku mengerti. Mau dapat uang banyak? Menurut kalian, keluarga Gu akan membiarkan Nona Jiang memakai uang mereka untuk menghidupi pria simpanan? Tentu saja tidak. Saat Nona Jiang mengumumkan pernikahannya, kita akan... Kalau begitu, aku akan memberinya sedikit pelajaran. Jangan gegabah dulu. Tenang saja. Jika dia mengambil gaun kami, dia harus menanggung akibatnya hari ini. Kau ingin makan apa? Nona Jiang, kenapa engkau mendorongku? Aku sengaja datang untuk menghadiri pestamu. Kenapa engkau begitu sombong? Trik murahan seperti ini juga kalian mainkan? Lalu katakan padaku, kenapa aku harus mendorongmu? Kau bilang gaun ini mencuri perhatianmu, jadi kau ingin merusaknya? Nona Jiang benar-benar mendorong putri tertua keluarga Su. Sungguh tidak sopan. Lihat pakaian Nona Su kotor. Ini jelas-jelas menindas orang. Minta maaflah. Minta maaf saja apa gunanya? Kurasa dia juga harus mengganti rugi gaun itu. Di sini hanya ada kita bertiga. Nona Gu adalah sosialita terkenal di Jakarta. Masak dia juga akan mendorongku? Benar-benar. Booking Swan ini selalu angkuh. Di depan begitu banyak orang, dia pasti tidak akan mengakui bahwa dia yang mendorongku. Jiang Nangsi, kesalahan ini hari ini, mau tidak mau harus kau tanggung. Tentu saja aku yang mendorongnya. Apa? Ternyata putri tertua keluarga Gu yang mendorongnya. Nona Gu, Anda tidak perlu membela Nona Jiang. Saya tahu Anda melakukan ini demi menjaga nama baik keluarga Gu. Ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai. Saya tidak punya pikiran serumit Anda. Kalau saya bilang saya yang mendorong, ya saya yang mendorong. Ada apa ini? Nona Gu bicara dengan begitu yakin, sepertinya dia tidak berbohong. Mungkin saya salah lihat. Maaf, Nona Gu. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Minta maaf kepada kakak ipar saya. Seserius ini?
Jangan kira aku tidak tahu apa rencanamu. Tadi, engkau sengaja menuangkan minuman untuk kakak iparku. Hari ini, kalau kau tidak minta maaf pada kakak iparku, jangan harap bisa tinggal di keluarga lu. Nona Gu, maafkanlah dia. Hah? Ternyata Nona Ji yang berbuat jahat di belakang. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau benar-benar tidak tahu? Kak Ipar, jangan buang waktu dengan mereka. Entahlah, Nona, cepat minta maaf pada Kak Iparku. Pura-pura pingsan. Lihat, Nona Su pingsan. Nona besar keluarga Gu membuat Nona Su pingsan. Kak Ipar, apakah aku terlalu berlebihan? Tidak, kau melakukannya dengan baik. Yang berlebihan adalah mereka melakukan kesalahan dan masih ingin merusak reputasimu. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Tunggu. Nona Jiang, Nona Su sudah seperti ini, apakah kau masih ingin dia meminta maaf padamu? Bagaimana bisa begini? Orangnya sudah seperti ini, masih belum dilepaskan? Ya. Dia mengalami syok berat. Dibawa ke rumah sakit mungkin sudah terlambat. Kebetulan aku tahu beberapa metode pertolongan pertama. King Xuan, bantu aku. Baik. Kau mau menolongnya atau tidak? Lepaskan. Maaf, Nona Jiang, perempuan jahat. Aku tidak akan melepaskanmu. Aduh. Maaf ya. Tidak kusangka genggamannya begitu kuat. Kehilangan kendali, maaf. Nona Jiang, kau sengaja menyiksa Nona Su? Apa sebenarnya tujuanmu? Aku bilang bisa menyelamatkan. Ya bisa. Sadar. Lihat, sudah sadar. Apa aku bilang? Kau tidak bisa bersabar sedikit? Kau coba saja. Mereka mencekikku dengan kuat. Minta maaf. Kau sangat membelanya. Yakin dia bisa menikah dengan keluarga Gu? Kenapa kamu begitu membelanya? Yakin dia bisa menikah dengan keluarga Gu? Tentu saja yakin. Hadirin sekalian, selamat datang di pesta malam yang diadakan oleh keluarga Gu. Saya yakin Anda semua sudah tahu bahwa hari ini adalah acara pertunangan putra sulung keluarga Gu dengan Nona Lestari. Kami persilakan Kepala Keluarga Gu, Bapak Gunawan, dan Direktur Grup Lestari, Bapak Lesmana, untuk naik ke atas panggung memberikan sambutan. Lestari tidak seharusnya menikah dengan keluarga Gu karena dia tidak pantas. Mentari, apa yang kamu lakukan? Cepat kemari sekarang juga. Mentari enyah kau. Tunggu sampai kamu melihat foto di tanganku, kamu akan berterima kasih padaku. Paman Gu, saya punya bukti perselingkuhan Lestari. Kirim saja tautan di ponsel ini ke layar lebar itu, semua orang bisa melihatnya. Nanda, kau tamat. Kami bisa menjadi saksi untuk Nona Ji. Ya, kami bisa menjadi saksi. Kalian semua sudah lihat kan? Nona Ji yang benar-benar berselingkuh. Siapa pria itu? Aku juga tidak tahu. Terlihat cukup mesra. Kalian berdua sudah bersama berapa lama? Bukan kalian tidak marah? Nona Ji, terima kasih telah mengumpulkan begitu banyak materi untuk kami. Saya umumkan pesta pertunangan dilanjutkan. Bukan, kalian gila. Nanda berselingkuh. Paman Gu,
Ji Yunzi, lihat baik-baik. Di sana, itu kakakku. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Pria ini bukannya benalu ya? Nona Kartika yang membiayai tuan muda keluarga Gu. Oh ya? Kakak iparku sudah hamil. Silakan pergi. Sampai jumpa. Ayah, Kartika keterlaluan, ayah cepatlah. Apa kau ingin membuat keluarga? Jika kita bangkrut? Kenapa Kartika bisa menikah dengan keluarga kaya dan juga memiliki seseorang yang begitu memujanya? Halo, Nona Ji. Orangnya sudah tertangkap. Bawa dia ke kamar atas dan beri dia obat penggugur kandungan. Minum. Saya tidak bisa minum lagi. Minum. Kamu. Halo, Nona Ji. Semuanya sudah beres. Dia sudah minum banyak. Anak itu pasti tidak akan selamat. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kamu yakin dia banyak minum? Ya, dia sampai muntah. Masih muntah sampai sekarang. Orang yang salah ditangkap. Kinge, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Baru tahu? Kapan kamu mulai menyukaiku? Aku hati-hati. Gilang? Gilang? Gilang, kamu bagaimana? Kamu tidak apa-apa? Gilang? Kamu baik-baik saja? Perlu kupanggilkan ambulans? Aku sudah lama mencintaimu. Sangat lama. Gilang, ternyata itu kamu. Kamu tidak boleh kenapa-napa. Kok tiba-tiba begini? Apakah ada kemajuan dalam penyelidikan? Belum ada. Tidak takut ketahuan? Nona Nangsi, aku merindukanmu. Apakah lukamu belum sembuh? Tidak apa-apa. Memelukmu saja sudah cukup. Benar kau,
Memang kenapa kalau aku... Bawa dia ke kantor polisi. Baik, Pak. Lepaskan aku. Jalan-jalan yuk. Mau makan? Iya. Jangan makan. Kau menipuku lagi. Masku, kau percaya atau tidak? Aku akan segera membalasmu. Kita lihat saja. Kak Ipar, kita harus sembunyi-sembunyi. Sampai kapan? Kau bilang mau menceraikan kakakku. Sekarang anakku hampir lahir. Kenapa engkau belum juga menceraikannya? Lihat orang ini, tak disangka bisa melakukan hal seperti ini. Kau tidak tahu? Anak muda sekarang suka main-main. Moral sudah merosot. Hei. Ada apa? Adik, aku akan segera pulang dan menceraikan kakakmu.